Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Yeah, Alhamdulillah, everybody fine today. Okay, before we start for our discussion, let's pray first. Fatiha. Yeah, done. Okay, in this meeting, especially in SIG meeting, I would like to discuss about the criteria, the contrastive, the criteria in phoneme system. Okay, I will start. Yeah. This is the topic today in our discussion. Yeah, the criteria for contrastive the phoneme system. We'd like to discuss about the contrast in the phoneme the system. In this topic, here we understand how the sound differ in the meaning. Okay, for the first here, yeah, introduction here. Yes, this is the kind of the phonology. Yeah. The phonology is the study sound system of the language. Yeah. The focus here, focus in sound system of the language. Yeah. The phonology. The key concept in this topic, that is the contrast determines whether two sound are different phoneme. Here there is the construct, ada perbedaan itu. The construct here atau perbedaan di sini itu tergantung pada two sound, yakni tergantung pada different phoneme, ya, di perbedaan pada phoneme. Oke, what is the phoneme? Apa itu phoneme? Nah, phoneme di sini adalah the smallest unit of the sound that can change the meaning. Nah, phoneme here itu adalah bagian terkecil, ya, bagian terkecil dari suara. Nah, paling kecil. Yang paling kecil intinya dalam suara itu adalah ada bagian paling kecil, yakni bisa berupa bunyi konsonan ataupun bunyi vokal. Nah, fokus di sini adalah pada bunyi konsonan. Nah, dari fonem tersebut, bunyi terkecil tersebut itu bisa merubah makna. Jadi bisa merubah makna. Contoh, dan contoh pada fonem p and b, yakni in, pet and bed, and bed. Di sini different phoneme. There is the phoneme p and there is the phoneme b. Nah, maka di sini juga cara pengucapannya atau pronunciation-nya juga berbeda, yakni p using the p and then b using b. Nah, di situ contoh di word-nya adalah pet and bed. Maka berbeda fonem, maka juga akan merubah arti. Oke. Kemudian in the next, sorry, nah ini in the contrast. In the contrast, ya, in contrast, what is the contrast? Apa sih kontras itu? The contrast here is contrast occur when substitution one sound for another change meaning. Jadi perbedaan di situ. Jadi yang membedakan di situ terjadi ada suatu perubahan pada satu bunyi, yakni satu bunyi terhadap perubahan makna yang berbeda. Jadi ketika ada satu yang bunyi yang berbeda, maka maknanya pun juga akan berbeda. Different. Oke. Nah, contohnya, sorry di sini ya. Oke, contohnya di situ di kontras perbedaan t and d. Bunyi t sama d berbeda. Nah, contoh bunyi t and d. Nah,
Contoh pada ten and then. Ten and then. Ten and then. Nah, di sini bunyi the and the. Nah, di sini kelihatan sangat kontras, sangat berbeda. The and the. Contoh in ten and then. Maka satu perubahan bunyi di situ akan mempengaruhi makna. Oke, on the next. Nah, in criteria for the construct di sini, kriteria untuk membedakan di sini, yakni ada 5. Ada 5 how we know about different phoneme. Bagaimana kita tahu perbedaan fonem tersebut? Di situ ada 5 kriterianya. Yang pertama, the first adalah menggunakan use the minimal pair test. Minimal pair test. Jadi menyamakan kira sama nggak ya? Mirip-mirip nggak ya? Yang kedua, by using the distribution contrast. And the third, using the complementary distribution. And then the fourth, using the phonetic similarity. And the fifth, using the free variation. Okay. For the first criteria, the first criteria, by using the minimal pair, the minimal pair have the definition is two words different by one sound in the same position. Jadi di situ ada 2 kata yang berbeda dalam satu suara. Namun dan posisinya sama. Contohnya tadi p and b. Nah, kemudian fungsi dari minimal pair di situ identify the phonetic contrast. Jadi untuk mengetahui perbedaan di situ. Contohnya di sini, for example, yakni the sound p and p. The same position, yakni posisinya sama. Jadi p, pad and pad. Kemudian ke and ke. Nah, ke ini bunyi ke, yakni quote and quote. Nah, quote and quote. Nah, di situ. Kemudian F and V. Fine and fine. Nah, di situ. Jadi posisinya adalah sama. Untuk mengetahui perbedaan. Kemudian yang kriteria kedua yakni contribution. Yakni contributionnya 2 suara to sound appear in the same environment and cause the meaning to change. Like S and sh. Itu ada S, itu bunyi the sound S and sh. Nah, sh. Nah, for example, sheep, 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 sheep. Di situ ada bunyi S and sh. Ada bunyi S and sh. Nah, itu. Like sheep and sheep. Nah, contohnya. Distribution. And then the third, the criteria is the complementary distribution. The complementary distribution here is to sound never occur in the same environment. Jadi 2 suara itu nggak pernah terjadi pada lingkungan yang sama. Contohnya in pin and spin. And pin and spin. Nah, kalau posisinya di depan, itu ada terjadi perubahan. Ada sedikit, ada penekanan. Yang sedangkan yang sama itu tidak ada penekanan atau ini disebut dengan aspiration. Nah, ini bagian dari these are the allophones, bagian dari jenis variasi dari suara. Kemudian allophone, ya, penjelasan allophone yang sudah pernah dijelaskan minggu kemarin. Nah, allophone di sini itu adalah different realization of the same the phoneme. Ada suatu perbedaan, ada variasi bunyi, ya khususnya pada bunyi terkecil atau disebut dengan fonem. Nah, they do not contrast of the change meaning. Dan bunyi allophone tersebut tidak bisa merubah makna. Okay. And then the fourth criteria is phonetic similarity. The phonetic similarity is the sound that are allophone should be phonetically similar. Like example p and p, both are voiceless bilabial stop. Nah, ini sama-sama bilabial stop. Bunyi tipis, kemudian bunyinya itu in area lips, kemudian ditahan, agak ditahan.
P. Nah, in the voiceless and bilabial stop. And then, and the fifth criteria is two sound can occur in the same the context without the changing the meaning. Jadi nggak merubah makna. Kalau the variation, free variation, tanpa merubah makna. Ada suara namun nggak beda. Nah, data, 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 jadi data. Nah, itu, tapi nggak merubah makna. Itu namanya free variation. Kemudian, yang phonetic and allophone construct. Ya, kalau apa bedanya antara phonemic dan allophonic? Nah, secara fitur, ya, fiturnya itu adalah change. Di sini dibedakan antara fitur, kalau kemudian ada change the meaning and same environment. Fiturnya adalah fonem dan allophone. Untuk di fonem itu terjadi perubahan. Jadi ada perubahan makna kalau fonem. Sedangkan allophone itu tidak terjadi. Ya, ya jenisnya itu ada fonemik dan allophone. Kalau fonem itu bisa merubah makna. Sedangkan allophone itu tidak bisa merubah makna. Kemudian same environment, jadi lingkungan yang sama. Ya, kalau fonem itu bisa berubah, sedangkan allophone nggak bisa berubah. Contohnya ada p, ada p, ada h-nya gitu. Jadi ada keluar udara yang enggak apa. Gitu. Oke, and then summary of the criteria, yakni ada minimal pair itu adalah phonemic construct, and then complementary distribution itu sama dengan allophonic. Sedangkan phonetic similarity plus contact itu sama dengan determiner contrast type. Nah, kemudian secara visual, contohnya di sini diagram relation between the phonemic and the allophone. Bunyi p and p in initial atau di bunyi yang paling depan itu ada hanya kalau bunyinya itu ada posisinya ada di depan. Itu ada imbuhan, ada variasinya ditandai dengan H atau aspiration. Kemudian P yang selanjutnya after S itu tanpa adanya ada variasinya. And then common misunderstanding. Ya, biasanya yang terjadi pada bunyi itu yang sering salah persepsi atau salah mengartikan itu ada dua, yakni pertama, not all the sound different mean different phoneme. Tidak semua suara yang berbeda itu berbeda fonemnya. Kemudian yang kedua adalah variation can be regional, stylistic, or individual. Itu ciri dari common misunderstanding. And then conclusion here, contrast is foundation of the phonemic analysis. And then identifying contrast help reveal how meaning depend on sound different. And the last, understanding contrast, same with understanding language structure. Okay, for to make you more understand about this topic, itu nanti silakan kalian cek e-learning. Nah, di sana itu ada latihan tugas. Silakan kalian mengerjakan latihan tugas tersebut. Oke, mungkin itu saja terkait penjelasan tentang konstruktif contrast in phonemic system. Ya, suatu kriteria pada perbedaan sistem fonem. Mungkin itu aja untuk hari penjelasannya. Thank you. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.